Orang pajak nilai pajak, mudah-mudahan bukan menjadi satu kata kiasan baru ya. Ya. Nah, Pak Sasmito, kalau kasus BCA, apakah direksi BCA juga terlibat? Artinya memang melakukan penyogokan? Segala sesuatu yang Anda pertanyakan itu sudah masuk ranahnya penegak hukum. Betul. Perlu tapi dalam kasus ini kira-kira? Tapi kalau bicara masalah kemungkinan terjadinya gratifikasi, kita bisa melihat pada fenomena-fenomena, kejadian-kejadian pada kasus-kasus tidak hanya di perpajakan, tapi di pemerintahan dalam kaitannya dengan perizinan dan sebagainya. Itu pasti segala macam pemberian pengalokasian dana, taktis fund atau apa yang dalam jumlah besar, itu rasanya mustahil tanpa persetujuan daripada direksi. Iya. Jadi kalau dalam konteks ini misalnya terjadi suatu kemungkinan adanya gratifikasi dalam jumlah besar, pastilah di BCA pun juga itu diputuskan oleh direksi. Karena hal yang seperti ini patut diduga ya dilakukan dengan posisi yang namanya korupsi yang terkait dengan gratifikasi, itu pasti dengan cara saling mengamankan, tahu sama tahu. Nah, saya kembalikan dalam kasus BCA ini, kembali saya ingin mengingatkan kepada KPK, ya, bahwa dalam kaitan ini janganlah kemudian ini dijadikan suatu bom waktu, seolah-olah HP sebagai DJP 1 ini memang menjadi target sasaran tembak. Karena kita tahu pada era Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu saat-saat terakhir, itu quote-unquote orang banyak yang tahu bahwa Menteri Keuangannya dengan Dirjen Pajaknya tidak suka. Gitu ya. Itu sudah rahasia umum lah. Nah, dalam kaitan-kaitan seperti ini. Maksudnya banyak dirjen-dirjen pajak lain yang juga kira-kira seperti Hadi Purnomo? Saya tidak mengatakan seperti itu. Seperti Pak Fuad Bawasir juga tadi kira-kira? Ya, saya nggak mengatakan Pak Fuad atau yang lain. Ada dua Fuad kan? Pak Fuad Rahmani juga. Saya hanya melihatnya sekarang ini persoalan ini harus dikembalikan secara proporsional. Artinya kalau dalam kaitan seperti BCA, kasusnya itu terkait dengan modus operandi keringanan keberatan pajak seperti itu, saya kira wajib KPK juga memperbandingkan dengan bank-bank lain pada periode yang sama. Ini kunci untuk karena memang kita tahu bahwa banyak bank yang juga melakukan keberatan yang sama. Nah, di dalam hal ini saya melihat bahwa Menteri Keuangan dalam kasus yang terkait Bank Mandiri itu jelas melakukan suatu keputusan yang disebut dalam kacamata auditing. Itu ada kebijakan yang kita temukan tuh adanya irregularity. Oke, Menteri Keuangan saat itu, Pak Budiono. Pak Budiono. Kenapa? Karena waktu itu beliau menyetujui, daripada permintaan daripada perubahan laporan keuangan yang tadinya menggunakan harga buku menjadi harga pasar. Sehingga pada waktu itu terjadilah selisih. Itu, yang harusnya dia dikenain pajak 2,2 triliun, tapi kemudian terus dihapuskan. Karena selisih tadi. Pak Sasmito begini, ini biarkan nanti ranah hukum yang akan memproses dan membuktikan. Tapi ketika Anda ditanya soal hukuman yang layak atau pantas bagi penyelenggara negara khususnya di bidang pajak ini, kalau seorang pejabat pajak melakukan aksi menilai pajak, hukumannya berapa tahun atau seperti apa yang paling pantas? Wah, kalau ini saya bukan ahli hukum ya. Anda kan pembayar pajak sama seperti saya. Saya melihatnya sebagai pembayar pajak hanya melihat bahwa tanggung jawab keuangan negara ini jangan dianggap hanya pada Direktorat Jenderal Pajak. Iya, betul. Justru di Direktorat Jenderal Pajak mereka itu sudah mengumpulkan uang sampai dengan 70. Tapi kalau mereka melanggar hukumannya apa? Saya kira itu ketentuan hukumnya sudah ada. Sampai di Kompas tadi saya baca ya, pasal-pasal yang dikenakan oleh KPK itu sampai kepada di Purnomo itu dinyatakan kemungkinan itu pasal yang menyangkut itu hukuman seumur hidup. Seumur hidup. Ini luar biasa. Karena apa? Saya melihat bahwa apa yang terjadi pada HP ini harusnya kembali saya katakan tidak bisa dipisahkan daripada sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Karena adanya pengawasan melekat, harusnya
kasus yang terjadi pada zaman Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Budiono, di mana Hadi Purnomo mengalami dua menteri itu harusnya KPK secara konsisten, sekali lagi saya katakan jangan melakukan tebang pilih. Ya, kita dukung apa yang dilakukan KPK. Pak Sasmito, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Semoga Berita Satu makin berjaya. Amin. Terima kasih, Pak.